Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Rizky Aisyah dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700004. Di sini saya akan melaksanakan UAS untuk mata kuliah Manajemen Logistik yang akan membawakan materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan logistik, pentingnya strategi untuk keberhasilan bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, logistik telah berkembang dari sekedar aktivitas pendukung menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan. Perencanaan logistik yang efektif merupakan kunci untuk memastikan alur barang dan jasa yang lancar, efisien, dan tepat waktu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memaksimalkan profitabilitas. Definisi dan ruang lingkup logistik. Logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian alur barang, jasa, dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ruang lingkup logistik mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, transportasi, distribusi, hingga manajemen persediaan. Di sini ada beberapa contoh dari ruang lingkup logistik, yaitu ada manajemen persediaan, manajemen gudang, transportasi, dan distribusi. Mulai dari manajemen persediaan, melibatkan pengoptimalan jumlah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan kekurangan persediaan. Manajemen gudang mengelola fasilitas penyimpanan, pengaturan layout gudang, dan sistem penataan barang untuk menjamin efisiensi dan keamanan. Dan terakhir ada transportasi dan distribusi. Memilih metode transportasi yang tepat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan memantau proses pengiriman barang untuk memastikan ketepatan waktu dan keamanan. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip perencanaan logistik. Perencanaan logistik yang sukses didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini membantu dalam membangun perangkat kerja yang terstruktur dan efektif dalam pengelolaan alur barang. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi itu mulai dari meminimalkan biaya, waktu, dan sumber daya yang digunakan dalam proses logistik tanpa mengurangi kualitas layanan. Dan yang kedua ada ketepatan waktu. Memastikan barang sampai pada tujuan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan persyaratan bisnis. Yang ketiga ada keamanan, yang dimana mencegah kerusakan, kehilangan, dan risiko lain selama proses logistik dengan menerapkan standar keamanan yang ketat. Dan yang terakhir ada keandalan, yang dimana menjamin konsistensi dan kualitas layanan logistik secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kita lanjut, di sini ada analisis rantai pasokan dan pemetaan alur proses. Analisis rantai pasokan merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan logistik. Analisis ini bertujuan untuk memahami seluruh aliran barang dan jasa, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Pemetaan alur proses membantu memvisualisasikan setiap langkah dalam rantai pasok sehingga dapat diidentifikasi potensi masalah, kemacetan, dan peluang perbaikan. Yang pertama, dalam analisis ini kita harus melakukan identifikasi pemasok, yaitu dengan memilih dan mengevaluasi pemasok yang dapat menyediakan bahan baku atau produk dengan kualitas tinggi, harga kompetitif, dan keandalan pengiriman. Yang kedua, ada juga proses produksi, yang dimana kita sebagai orang untuk dapat menganalisis proses produksi, mengoptimalkan aliran bahan baku, dan meningkatkan efisiensi produk untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
Yang ketiga ada manajemen persediaan, di mana mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan kekurangan persediaan. Yang keempat juga ada distribusi dan pengiriman. Memilih metode transportasi yang tepat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan memastikan ketepatan waktu pengiriman. Dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan, yang dimana kita harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi untuk membangun kepuasan pelanggan dan loyalitas. Selanjutnya ada perencanaan, persediaan, dan manajemen gudang. Perencanaan persediaan yang tepat merupakan salah satu aspek penting dalam logistik. Tujuannya adalah untuk memiliki persediaan yang cukup, untuk memenuhi permintaan pelanggan, tetapi tidak berlebihan sehingga menyebabkan pemborosan biaya penyimpanan. Manajemen gudang mencakup pengaturan layout gudang, sistem penataan barang, dan teknologi yang digunakan untuk memaksimalkan efisiensi keamanan penyimpanan. Di sini ada tiga, ada tiga dalam tabel ini, yaitu yang pertama ada metode perencanaan persediaan. Yang kedua ada keunggulannya dan yang ketiga ada kekurangannya. Jadi setiap metode ini pasti di mana ada keunggulan dan kekurangannya di setiap metode. Dalam metode ini yang pertama ada just in time, yaitu keunggulannya meminimalkan biaya penyimpanan, mengurangi pemborosan. Dan kekurangannya ada rentan terhadap gangguan pasokan, memerlukan koordinasi yang tepat. Dan yang ketiga ada material requirement planning, yang dimana keunggulannya perencanaan kebutuhan bahan baku yang akurat, optimalisasi penggunaan bahan baku. Dan kekurangannya, sistem yang kompleks memerlukan data yang akurat dan up-to-date. Dan yang ketiga ada economic order quantity, yang dimana menentukan jumlah pesanan optimal untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Kekurangannya ada asumsi model yang sederhana, tidak memperhitungkan faktor lain seperti perubahan permintaan. Selanjutnya, ada transportasi dan distribusi barang. Transportasi dan distribusi barang ini merupakan fase penting dalam logistik, memilih metode yang transportasi yang tepat, mengoptimalkan rute pengiriman, dan memantau proses pengiriman barang. Merupakan hal yang penting untuk memastikan ketepatan waktu dan keamanan barang. Pilihan metode transportasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis barang, jarak tempuh, dan waktu pengiriman, serta juga biaya. Di sini ada nomor satu, yaitu metode transportasi, yang dimana memilih metode transportasi sesuai dengan jenis barang, jarak tempuh, waktu pengiriman, dan biaya. Contohnya, ada jalur darat, jalur laut, jalur udara, dan kombinasi. Yang kedua itu ada rute pengiriman, yang dimana si pengirim harus merencanakan rute pengiriman yang efisien untuk meminimalkan jarak tempuh, waktu pengiriman, dan biaya transportasi tentunya. Dan yang ketiga, pemantauan pengiriman. Setelah pihak si pengirim mengirimkan barangnya, kita juga harus memantau dalam pengiriman tersebut. Memantau proses pengiriman itu termasuk juga dengan lokasi, kecepatan, status barang, dan untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu yang diperoleh agar barang cepat sampai. Selanjutnya yaitu ada teknologi logistik. Dalam teknologi logistik telah membawa perubahan besar dalam industri logistik. Sistem informasi logistik membantu dalam pengolahan data, optimalisasi proses, dan pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.
Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam logistik meliputi cloud computing, yaitu mempermudah akses data dan aplikasi logistik dari berbagai lokasi, meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas, sistem pelacakan GPS, sistem barcoding dan RFID, serta analisis data. Yang dalam GPS itu kita dapat memantau lokasi dan pergerakan barang secara real time, meningkatkan efisiensi pengiriman dan keamanan. Dalam sistem barcoding dan RFID, meningkatkan efisiensi proses identifikasi dan pelacakan barang, juga dapat mempercepat proses persediaan dan pengiriman. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu dapat membantu kita semua dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, menganalisis data logistik seperti pola permintaan, pergerakan barang, dan efisiensi proses. Selain itu juga ada pengukuran kinerja dan evaluasi logistik. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting dalam perencanaan logistik. Metrik kinerja membantu dalam menilai beberapa efektivitas strategi logistik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengukur kemajuan yang telah dicapai. Ini berikut ada beberapa metrik kinerja yang umum digunakan dalam logistik, yaitu dengan yang pertama ada tingkat ketepatan waktu, yang dimana persentase pengiriman barang yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada tingkat kesalahan, persentase kekalahan yang terjadi selama proses logistik seperti kerusakan barang, kehilangan barang, atau kesalahan pengiriman. Dan yang ketiga ada biaya logistik, total biaya yang dikeluarkan selama untuk menjalankan proses logistik, termasuk biaya penyimpanan, transportasi, dan pengolahan barang. Dan terakhir, itu ada tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan logistik seperti ketepatan waktu, kualitas barang, dan responsivitas. Di sini juga ada isu-isu utama dalam logistik. Tentunya dalam logistik itu tidak laput dari masalah apapun. Berikut merupakan isu-isu utama yang terdapat di dalam logistik. Yang pertama adalah peningkatan biaya logistik, yaitu kenaikan harga bahan bakar tentunya, BBM, biaya transportasi, dan biaya penyimpanan merupakan tantangan utama dalam mengelola biaya logistik. Yang kedua, permintaan pelanggan yang berubah. Permintaan pelanggan yang semakin kompleks dan beragam memerlukan strategi logistik yang fleksibel dan responsif. Perkembangan teknologi, pengadopsian teknologi baru dalam logistik seperti e-commerce dan otomasi memerlukan adaptasi dan investasi yang besar. Yang keempat, ada persaingan global. Persaingan global dalam industri logistik semakin ketat, memerlukan strategi yang inovatif untuk mempertahankan daya saing. Berikut ada kesimpulan dan rekomendasi. Perencanaan logistik yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam bisnis. Memahami prinsip-prinsip dasar logistik, menganalisis rantai pasok, dan mengadopsi teknologi yang dapat membantu membangun strategi optimal. Yaitu dengan cara satu, fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, inovasi dan adaptasi. Yang tiga, kolaborasi dan jaringan. Dan yang terakhir, tentunya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan layanan. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan dan isu logistik. Logistik adalah jantung dari setiap bisnis, menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen. Dalam aliran produk dan informasi yang kompleks, di era globalisasi, persaingan yang kuat, dengan persaingan yang ketat, perencanaan logistik yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Perencanaan logistik yang dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Selain itu, memahami juga isu-isu yang dihadapi dalam dunia logistik merupakan hal yang penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Di sini ada beberapa definisi tujuan logistik. Logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang efektif dari aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal hingga titik konsumsi.
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan utamanya adalah memastikan barang dan jasa tersedia pada waktu dan tempat yang tepat, dengan kualitas yang terjamin dan biaya yang optimal. Logistik memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan layanan. Di sini juga ada beberapa tujuan logistik, yaitu dengan meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan daya saing. Komponen utama dalam sistem logistik, yang di mana sistem logistik ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen ini meliputi perencanaan rantai pasokan, manajemen, persediaan, transportasi, dan distribusi penanganan material dan teknologi informasi. Perencanaan rantai pasokan, manajemen persediaan, yang ketiga transportasi distribusi, dan yang keempat penanganan material. Di sini keempat ini merupakan komponen utama sistem logistik. Selanjutnya ada perencanaan rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan merupakan proses strategis yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam aliran produk, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah mengoptimalkan alur produk, meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi. Perencanaan yang baik melibatkan analisis kebutuhan pasar, pemilihan pemasok yang tepat, perencanaan jalur distribusi, dan manajemen risiko. Di sini merupakan ada step-stepnya, langkah-langkah dalam perencanaan rantai pasokan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu, tentunya. Dan yang kedua, tentunya kita harus memilih pemasok yang cocok untuk memenuhi kebutuhan produk dan kualitas. Yang ketiga ada perencanaan jalur distribusi, dan yang keempat ada manajemen risiko. Di sini juga ada manajemen persediaan, yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu ada 3. Just-in-time, Material Requirement Planning, dan Inventory Control. Di mana manajemen persediaan itu merupakan proses mengatur jumlah barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan pelanggan, yang tujuannya adalah untuk menjaga persediaan yang cukup tanpa membuang sumber daya yang berlebihan, agar tidak boros. Manajemen persediaan yang efektif melibatkan beberapa strategi yang berikut ini: just-in-time, Material Requirement Planning, dan Inventory Control. Selanjutnya kita masuk ke slide transportasi dan distribusi, yang di mana dalam logistik pasti dibutuhkannya transportasi dan distribusi. Transportasi dan distribusi merupakan proses pemindahan barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Tujuannya adalah mengirimkan barang dengan efisiensi, tepat waktu, dan aman. Ini ada beberapa langkah dalam kita menentukan transportasi dan distribusi. Pertama, kita harus memilih model transportasinya apa, yang sesuai dengan jenis barang, jarak tempuh, dan biaya. Yang kedua, perencanaan rute. Kita harus memilih perencanaan rute mana saja dalam pengiriman logistik ini untuk meminimalkan waktu dan biaya. Dan tentunya pengendalian pengiriman. Kita harus memantau perjalanan barang dan memastikan pengiriman tepat waktu sampai pada konsumen. Selanjutnya juga ada teknologi informasi dalam logistik, di mana teknologi ini memiliki peran penting dalam logistik modern. Sistem informasi logistik dapat membantu perusahaan untuk, pertama, mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan. Dalam sistem informasi, teknologi informasi ini dalam logistik, kita bisa menggunakan dengan sistem pelacakan real time. Jadi, konsumen tahu
Barang saya sudah sampai di mana, lewat mana aja, pasti itu sudah dipantau. Ada lokasinya secara real time, jadi secara langsung. Dan kedua ada sistem manajemen persediaan, yaitu kita dalam sistem ini juga bisa me-manage persediaan kita dengan cara mengelola persediaan secara elektronik, termasuk pemesanan, penyimpanan, dan pelacakan langsung. Jadi lewat online, lewat HP itu langsung bisa. Dan yang ketiga ada sistem manajemen rantai pasok yang di mana kita dalam, suatu elektronik juga bisa mengelola seluruh rantai pasokan, termasuk perencanaan, pengadaan, produksi, dan distribusi. Yang terakhir ada tentunya analisis data. Setiap barang masuk, barang keluar, karena itu sudah tersistem oleh suatu sistem, jadi kita juga bisa mengumpulkan dan menganalisis data logistik untuk mengidentifikasi adanya area perbaikan dan meningkatkan kinerja. Di dalam banyaknya logistik, kita pasti mempunyai tantangan dan isu, yaitu yang pertama ada infrastruktur, yang di mana keterbatasan infrastruktur ini seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara mengakibatkan kesulitan dalam transportasi barang untuk meningkatkan biaya logistik. Yang kedua ada biaya logistik. Biaya logistik di Indonesia ini termasuk golongan yang tertinggi karena masuk biaya transportasi, penyimpanan, dan asuransi. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Jadi kurangnya tenaga kerja terampil dalam bidang logistik seperti pengelola rantai pasokan, operator gudang, dan pengemudi. Di balik adanya tantangan dan isu tentang logistik, tapi kita juga mempunyai strategi optimalisasi logistik. Yang pertama, kita harus pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur logistik seperti ya tadi, jalan raya, pelabuhan, dan bandara agar logistik itu cepat sampai kepada konsumen. Yang kedua itu peningkatan teknologi, yang dimana kita harus menerapkan teknologi informasi dalam sistem logistik, terkini meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasokan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dalam bidang logistik melalui program pelatihan dan program pendidikan. Yang terakhir ada kerjasama antara pihak. Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi untuk menyelesaikan isu-isu logistik. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Perencanaan logistik yang efektif merupakan kunci keberhasilan bisnis di Indonesia. Tantangan dalam sektor logistik merupakan perhatian yang serius dan solusi yang komprehensif, peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta kerjasama antara pihak menjadi kunci untuk mencapai efisiensi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke sistem manajemen logistik. Setelah kita membahas tentang perencanaan dan isu logistik, pastinya kita harus, mengetahui sistem manajemen logistik kita. Di sini saya akan menjelaskan sistem manajemen logistik, yaitu mulai dari pengertian dan pentingnya apa sih sistem manajemen logistik ini. Jadi manajemen logistik merupakan disiplin ilmu yang mengatur pergerakan dan penyimpanan barang dan jasa dari titik asal ke titik tujuan. Mencakup aktivitas seperti perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan aliran barang, informasi, dan dana yang terkait dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran manajemen logistik ini sangat vital bagi kelancaran operasional bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan.
Dalam sistem manajemen logistik tentunya mempunyai komponen utama. Di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang kedua juga ada manajemen transportasi dan distribusi. Yang terakhir ada manajemen pergunangan dan penanganan barang. Dalam perencanaan dan pengendalian persediaan, yaitu melibatkan perencanaan kebutuhan bahan baku, produk jadi, dan bahan penunjang lainnya. Yang kedua, manajemen transportasi dan distribusi. Tentunya kita harus bisa memilih pemilihan model transportasi yang tepat dalam perencanaan rute dan optimalisasi alur distribusi. Tujuannya adalah untuk mengirimkan barang ke tujuan sampai tepat waktu dengan biaya yang seminimal mungkin. Dan yang ketiga ada manajemen pergudangan dan penanganan barang. Memastikan pengelolaan gudang yang efektif, yang baik, mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Selanjutnya juga ada perencanaan dan pengendalian persediaan. Kita bisa yang kita lakukan, satu adalah perkiraan permintaan, yaitu dengan menganalisis historis dan data penjualan, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal untuk memprediksi permintaan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tingkat persediaan. Kita harus menentukan jumlah optimal apa sih persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan, meminimalkan biaya, penyimpanan, dan mencegah kehabisan stok. Yang ketiga juga ada pengendalian persediaan, memantau persediaan secara berkala untuk melakukan pemesanan ulang tepat waktu dan menerapkan sistem kontrol persediaan untuk minimalkan kerugian akibat kerusakan atau obsolescensi. Yang terakhir juga ada metode pengendalian persediaan, yaitu terdapat beberapa metode pengendalian persediaan seperti FIFO, first in first out. Jadi first yang keluar itu juga yang pertama keluar juga. LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk tapi itu yang terakhir keluar. Dan ABC, activity based costing, yang dipilih berdasarkan jenis barang dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen transportasi dan distribusi. Yang satu, pemilihan mode transportasi, yaitu melibatkan pertimbangan biaya, waktu tempuh, jarak tempuh, jenis barang yang akan diangkut. Pemilihan model transportasi ini meliputi truk, kereta, api, kapal pesawat, kapal laut, semuanya. Yang kedua ada perencanaan rute, yaitu kita harus menetapkan rute optimal untuk pengiriman, mempertimbangkan jarak tempuh, kondisi jalan, dan faktor-faktor lainnya, agar bisa barangnya itu sampai ke tujuan tepat waktu. Yang ketiga ada optimalisasi alur distribusi, yaitu dengan menyesuaikan alur distribusi dengan kebutuhan pasar, meminimalkan waktu, dan memastikan pengiriman tepat waktu sehingga terhindar dari kerusakan barang. Dan yang terakhir adalah manajemen armada, yang meliputi pemilihan barang kendaraan, penggantian suku cadang, dan pengelolaan pengemudi untuk memastikan keselamatan dan efisiensi armada transportasi. Selanjutnya kita masuk ke teknologi dalam manajemen logistik. Yang pertama ada sistem informasi persediaan. Yang kedua ada sistem manajemen transportasi. Dan yang ketiga ada sistem manajemen gudang. Yang terakhir ada platform e-commerce. Selanjutnya ada manajemen pergudangan dan penanganan barang. Dalam manajemen pergudangan dan penanganan barang, pastinya kita harus melakukan pertama itu pengelolaan gudang, yaitu memastikan ruangan gudang terjaga kebersihan dan ketertibannya. Yang kedua, juga ada penanganan barang, yaitu meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas barang itu. Yang ketiga juga ada keamanan gudang. Kita harus memeriksa keamanan gudang itu tetap terjaga. Jangan sampai ada kehilangan atau kerusakan barang. Ya gitu kita dengan cara memasangkan CCTV atau sistem alarm dan penjagaan keamanan. Dan yang terakhir ada sistem inventarisasi, melakukan inventarisasi secara berkala untuk memastikan keakuratan data persediaan, mengidentifikasi barang kadaluarsa dan mencegah kehilangan barang.
Di sini juga kita mempunyai rantai pasokan atau supply chain dan integrasi logistik. Yang pertama ada perencanaan, dan yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada distribusi, dan yang kelima ada pelayanan pelanggan. Di sini juga ada tantangan dan tren terkini dalam manajemen logistik, yaitu perubahan permintaan konsumen, teknologi baru, e-commerce, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Sistem manajemen logistik yang efektif sangat penting bagi kesuksesan bisnis modern. Dengan memahami komponen utama, tantangan, dan tren terkini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses logistik, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis secara optimal. Selanjutnya di sini ada memahami perilaku organisasi dalam logistik. Perilaku organisasi dalam konteks logistik ini adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja logistik. Ini melibatkan memahami bagaimana orang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang. Perilaku organisasi ini dalam logistik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kebutuhan, kepuasan kinerja, dan proses logistik. Selanjutnya ada definisasi perilaku organisasi. Perilaku organisasi dalam logistik adalah bidang studi yang mengkaji bagaimana individu dan berkelompok berperilaku di dalam organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti motivasi karyawan, kepemimpinan, komunikasi, budaya, organisasi, dan manajemen konflik. Manajemen perilaku organisasi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi logistik, yaitu ada tingkah laku individu, dinamika kelompok, struktur dan proses, dan dampak pada kinerja. Selanjutnya juga ada pentingnya perilaku organisasi dalam industri logistik, yaitu perilaku organisasi memainkan peran penting dalam keberhasilan industri logistik. Dengan memahami bagaimana orang berperilaku dalam organisasi logistik, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan kerja. Perilaku organisasi dapat membantu meningkatkan komunikasi kerjasama tim dan untuk manajemen konflik. Yang gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Di sini ada
Pentingnya perilaku organisasi dalam industri logistik adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang ada juga pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada faktor organisasi pribadi. Yang faktor internal ini dapat meliputi seperti budaya, struktur organisasi, kepemimpinan, dan motivasi karyawan. Yang kedua ada eksternal, yaitu dengan seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan teknologi dapat mempengaruhi perilaku organisasi logistik. Yang terakhir ada pribadi, yaitu seperti nilai, keyakinan, pengalaman individu, dan juga dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi logistik. Dan itu juga selanjutnya. Ada kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam logistik. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumuman informasi. Yang ketiga, evaluasi opsi. Yang keempat, pembuatan keputusan. Dan yang kelima, implementasi dan evaluasi. Selanjutnya ada komunikasi dan koordinasi antar divisi, yaitu kita harus mengkomunikasikan dan koordinasi antar divisi, yaitu komunikasi eksternal, komunikasi internal, dan koordinasi antar divisi. Di sini ada manajemen konflik dan resolusi dalam logistik. Jika ada sesuatu manajemen atau konflik dalam suatu manajemen, kita harus juga mempunyai resolusi dalam logistik tersebut. Sebenarnya. Pertama itu identifikasi masalah, yang kedua ada komunikasi terbuka, tiga pencarian solusi bersama, dan implementasi dan evaluasi. Selanjutnya ada motivasi karyawan dan kepuasan kerja, yaitu kita sebagai perusahaan juga harus memotivasi dan karyawannya itu. Jika suatu karyawan sudah achieve target atau sudah melakukan sesuatu dengan baik, yaitu dengan adanya pengakuan dan penghargaan. Yang kedua ada kompensasi dan benefit. Dan yang ketiga umpan balik dan pengembangan, dan yang keempat ada lingkungan kerja yang positif. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh semua karyawan. Selanjutnya ada budaya organisasi dan dampaknya pada kinerja logistik. Yang pertama ada budaya berfokus pada pelanggan. Yang kedua ada budaya inovasi. Dan yang ketiga ada budaya kerja tim. Dan yang keempat, budaya etika dan integritas. Selanjutnya ada implementasi perilaku organisasi yang efektif, yaitu adanya program pelatihan dan pengembangan, peningkatan komunikasi, dan sistem umpan balik dan penghargaan.
ke kita sekarang berlanjut ke pengendalian logistik. Berikut merupakan pengendalian logistik dengan memahami esensi dan pentingnya. Pengendalian logistik merupakan aspek penting dalam setiap bisnis, terutama di era globalisasi, yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan. Pengendalian logistik ini melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang jasa dan informasi dari titik asal hingga titik tujuan akhir. Tujuan pengendalian logistik yaitu satu untuk efisiensi biaya, yang kedua peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang ketiga optimalisasi rantai pasokan, dan yang keempat peningkatan keuntungan. Di sini juga ada komponen utama dalam pengelolaan logistik, yaitu pertama perencanaan dan pengorganisasian, yang ketiga pengelolaan kesediaan, yang keempat manajemen transportasi. Berikut juga ada perencanaan dan pengorganisasian logistik. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perencanaan rantai pasokan, yang ketiga pengorganisasian tim, yang keempat implementasi dan monitoring. Yang keempat tadi, yang sekarang lanjutnya ada pengendalian persediaan, yaitu ada metode just in time, material requirement planning, dan economic order quality. Selanjutnya ada manajemen transportasi, yaitu dengan pemilihan model transportasi, perencanaan rute, pemantauan pengiriman, dan evaluasi dan optimasi. Selanjutnya ada pengelolaan pergudangan, yaitu penerimaan dan pembongkaran, penyimpanan dan penataan, pengambilan dan pemuatan, dan pemeliharaan dan terus ada juga teknologi pengendalian logistik, yaitu dengan adanya robot dan otomasi, sistem GPS dan pelacakan, analisis data dan big data, dan cloud computing. Selanjutnya juga ada tantangan dan peluang dalam pengendalian logistik, yaitu meningkatnya permintaan konsumen, yang kedua kompleksitas rantai pasokan, yang ketiga perubahan teknologinya, yang keempat juga berkelanjutan dan etika. Juga di sini juga ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu pengelolaan logistik merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Dengan memahami komponen, tujuan, dan tantangan para pelaku bisnis dapat mengelola logistik secara efisien dan efektif. Dengan rekomendasi utama itu menerapkan teknologi yang tepat, membangun hubungan yang kuat, dan memperhatikan aspek yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke perubahan.
Perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik dengan perencanaan dan isu logistik. Dunia bisnis saat ini terus bergerak cepat dan hal ini juga berdampak signifikan pada industri logistik. Organisasi logistik yang ingin tetap kompetitif yang relevan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Tantangan dan peluang baru terus muncul mendorong organisasi logistik untuk meredefinisi strategi dan operasi mereka. Dalam konteks ini mengalami perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik yang sangat penting. Tren perubahan dalam industri logistik. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan e-commerce. Yang kedua, teknologi logistik berkembang. Yang ketiga, fokus pada berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatnya persaingan global. Yang keempat juga ada tantangan utama dalam manajemen logistik, yaitu manajemen persediaan yang optimal, pengelolaan rute dan pengiriman, keberlanjutan, dan emosi karbon. Selanjutnya ada strategi perencanaan logistik yang efektif, yaitu dengan adanya analisis kebutuhan, perencanaan rute, manajemen persediaan dan pemantauan dan evaluasi. Sini juga ada peran teknologi dalam transformasi logistik. Pertama ada otomatisasi, analisis data, cloud computing, dan sistem pelacakan GPS. Selanjutnya ada optimalisasi rantai pasokan, efisiensi, dan efektivitas. Yaitu ada dengan adanya integrasi data, manajemen risiko, optimalisasi proses, dan peningkatan layanan. Selanjutnya ada juga manajemen persediaan menyeimbangkan biaya layanan. Dengan tujuan ada minimalkan biaya, itu strateginya just in time. Yang keuntungannya mengurangi biaya penyimpanan, pengurusan kerugiannya, kekurangan stok. Yang kedua ada permintaan barang, strateginya persediaan tinggi. Keuntungan meminimalkan resiko kekurangan stok. Kerugiannya biaya penyimpanan yang tinggi. Yang ketiga ada menyeimbangkan biaya dan layanan. Strategi manajemen persediaan berbasis data, keuntungannya mengoptimalkan tingkat persediaan dan kerugiannya membutuhkan sistem data yang canggih. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia logistik. Yang pertama ada pengembangan keterampilan teknis, pelatihan manajemen rantai pasok, pengembangan keterampilan dan pelatihan berkelanjutan. Di sini juga ada analisis dampak perubahan logistik terhadap organisasi. Efisiensi operasional pengalaman pelanggan keberlanjutan. Dengan kesimpulan rekomendasi strategis, yaitu perubahan dalam organisasi logistik adalah suatu keniscayaan. Anggota organisasi logistik yang ingin tetap kompetitif dan relevan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Strategi perencanaan logistik yang efektif menerapkan teknologi harus pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif, jadi keberhasilan dan menghadapi tantangan dan peluang baru. Sekian dari saya Desi Aisyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.